Oke, jelaskan dengan koruptor yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya raya. Berarti nuraninya tidak ada? Nggak ada lah. Kalau seandainya koruptor itu dia nyuri dengan merugikan orang lain. Misalnya yang paling kecil lah ya. Soal jembatan. Itu kan pasti ada dikurangi dan lain sebagainya. Yang tadinya misalnya 10 tahun, yang tadi 50 tahun, jadi cuma 30 tahun. 30 tahun lagi, padahal umur teknisnya harus 50 tahun, roboh. Alokasi yang tadi misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, jadi kesedot ke sana. Pendidikan Indonesia nggak maju-maju, kesehatan Indonesia juga punya masalah. Kesehatan itu bukan hanya soal pengobatan loh, edukasi sebagai preventif itu ya penting. Apa yang bisa kita harapkan dari situ? Jadi ketika orang bicara soal korupsi, nurani dia udah mengatakan enggak nih. Tapi logika dia karena tercampur hawa nafsu, oke deh nggak apa-apa, cuman kecil, nggak seberapa, bukan buat gue juga, nanti gue juga salurin ke lembaga-lembaga amal, bahkan rumah ibadah dan seterusnya. Toh juga balik lagi ke masyarakat, sisanya aja sedikit gue ambil. Tapi dia nggak sadar bahwa ada hal lain yang terpengaruh di situ. Jangan hanya berpikir hanya satu orang loh. Ini kan nilainya mungkin bukan hanya satu orang, banyak. Iya, pasti. Dan ketika banyak, ada satu hal yang kita lupakan. Mereka saling menutupi satu dengan yang lain. Karena saling mengunci. Ya. Itu nggak pernah kita pikirin. Dari disitulah jadi budaya itu terus terjadi. Dan lingkaran setan itu terus ada. Apakah kita mau seperti itu?